Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan fonologi dalam ilmu linguistik. Tapi sebelum kami menjelaskan dari materi tersebut, izinkan dari kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fauzi Adobarani dengan NIM B05 25025. Dan saya Yasmin Syamela Ilma dengan NIM B05 25037. Saya Naila Indah dengan NIM B05 25012. Kami dari program studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Saat ini, kami sedang mengerjakan proyek tes mata kuliah mengantar linguistik yang diampu oleh dosen Dr. Habibi Muhammad Lutfi, Sarjana Sastra Manajemen Humaniora. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai dari pengertian fonologi. Pengertian fonologi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dari secara etimologi dan secara terminologi. Etimologi sendiri merupakan cara bahasa yang dimana fonologi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti fon dan logos. Fon berarti bunyi dan logos berarti ilmu. Jadi secara terminologi atau secara istilah adalah fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan bagaimana bunyi itu dapat berubah. Dalam bahasa Arab, fonologi sendiri dinamakan sebagai ilmu aswat. Objek kajian pada fonologi ini merupakan fon atau suara. Selanjutnya adalah tujuan dari fonologi. Tujuan fonologi ini dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, itu ada mengidentifikasi bunyi bahasa, menentukan fonem atau bunyi yang memberikan makna. Yang ketiga adalah menganalisis distribusi bunyi. Yang keempat adalah menjelaskan proses fonologis. Yang kelima adalah memahami aturan fonologik. Yang keenam adalah menguraikan aspek segmental. Dan yang ketujuh merupakan mendukung pembelajaran bahasa yang dapat digunakan untuk pengucapan jadi lebih tepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari identifikasi fonologi secara umum. Yang dimana dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada jenis bunyi bahasa yang merupakan vokal, konsonan, dan diftong. Dan yang kedua merupakan fonem, yang dimana satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Contohnya itu pada kata baku dan paku, yang dimana P dan B sama-sama memiliki ucapan yang sama, dan itu dapat merubah makna dari bunyi tersebut. Dan yang ketiga merupakan allophon, yaitu variasi dari fonem yang tidak mengubah makna. Contohnya ada bahasa Inggris yaitu P aspiratif dan P non aspiratif. P aspiratif itu terdapat pada P aspiratif itu berhembus. Dan selanjutnya adalah keempat adalah distribusi bunyi, di mana posisi bunyi dalam kata yang biasa berada di tengah, awal, atau akhir. Dan yang kelima merupakan aspek suprasegmental, yang dimana untuk memberikan intonasi pada ucapan atau pada suara yang kita keluarkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari identifikasi fonologi Arab, yang dimana yang pertama itu adalah jenis bunyi bahasa. Jenis bunyi bahasa sendiri ya sama seperti sebelumnya, itu ada vokal, konsonan, dan diftong. Dan yang kedua merupakan ciri khas dari fonologi Arab, yang dimana bunyi atau empatis tebal seperti pada huruf sod, dot, dan za. Itu juga panjang pendeknya dapat merupakan ciri khas dari fonologi Arab yang dapat membedakan makna. Contohnya pada kata kataba dan kadaba. Dan yang ketiga adalah aspek suprasegmental, di mana panjang atau mat itu dapat menjadikan pembeda makna pada intonasi yang kita ucapkan. Dan selanjutnya merupakan identifikasi fonologi Arab. Misalnya pada kata kolaba yang berarti hati, dan jika kita identifikasikan terus ada huruf o, ki, garis miring a, garis miring l, dan garis miring b. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang proses fonetik. Fonetik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fonetik akuistik bersangkutan dengan fisika. Fonetik yang mempelajari sifat fisik bunyi bahasa sebagai getaran suara. Atau dengan kata lain, ilmu yang membahas tentang gelombang suara dan bagaimana telinga manusia mendengarkannya. Contohnya itu, perbedaan antara huruf short dan sin. Meski sama-sama mendesis, namun huruf short ini memiliki intensitas yang lebih rendah karena sifat frekuensinya lebih tebal. Yang kedua, ada fonetik auditoris, bersangkutan dengan neurologi, fonetik yang mempelajari persepsi bunyi dan bagaimana otak mengolah data yang masuk sebagai suara. Contohnya, yaitu penuturan Arab sering kesulitan membedakan antara huruf ain dan huruf hamzah karena telinga mereka tidak terbiasa mengenali perbedaan resonansi dan tekanan suara yang ada. Yang ketiga, yaitu fonetik organis atau fonetik linguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dibuat oleh alat ucap, atau dengan kata lain, ilmu yang membahas tentang letak atau posisi lidah, bibir, serta alat ucap lainnya saat kita berbicara. Dalam contohnya, itu ada huruf non keluar dari ujung lidah dan langit-langit keras dengan resonansi hidung atau anfiah. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang
alat-alat ucap manusia. Yang pertama, itu ada paru-paru. Paru-paru ini tuh yang paling dasar karena dia berfungsi untuk mengeluarkan udara sebagai dasar terbentuknya semua bunyi. Semua bunyi huruf hijaiyah itu yang paling dasar dari paru-paru. Yang kedua, ada laring dan pita suara. Ini tuh untuk mengatur bunyi ba, mim, da, ta, sin, dan fa. Contohnya dalam kata baitun. Yang ketiga, ada faring. Faring ini penting dalam makhraj huruf halki. Contohnya ada ha, hamzah, kho, ghain, ha, dan a. Dalam kata khalaqa itu termasuk contohnya ya, karena ada kho. Yang keempat, itu ada rongga mulut, tempat utama pembentukan bunyi huruf-huruf selain huruf halki. Jadi, selain huruf-huruf yang aku sebutin tadi, itu masuk ke rongga mulut. Bagian mulut nanti akan dibagi lagi. Tapi dalam rongga mulut ini kita ambil contoh simpelnya, itu ada kata ba. Nah, habis itu yang kelima itu ada rongga hidung. Rongga hidung ini biasanya bakalan banyak berperan dalam huruf mim dan nun. Contohnya kayak kita misal lagi mau bilang umi, itu rongga hidung kita akan berperan gitu. Yang keenam, ada langit-langit. Langit-langit ini berfungsi saat mengeluarkan huruf shin, ya, jim, kof, dan kaf. Contohnya itu ada kata syaja'ah, kan ada shinnya itu. Yang ketujuh, ada gigi atas. Gigi atas yang paling depan ini, yang belakangnya langsung langit-langit itu. Gigi atas ini bersama lidah akan menghasilkan huruf zo, zal, dan sa. Misalnya, zolim. Nah, lidah kita akan menyentuh gigi atasnya. Yang kedelapan, itu ada gusi. Gusi ini berperannya saat bersama lidah menghasilkan huruf ada ro, nun, ta, dal, to, dan lam. Contohnya dalam kata robato, itu ada huruf to dan huruf ro. Yang kesembilan, itu ada bibir. Bibir ini digunakan untuk menghasilkan huruf ba, mim, waw, dan fa. Dalam kata abi, contohnya umi, atau kayak wasola gitu. Dan yang terakhir, itu ada lidah. Lidah itu kan dibagi lagi ada ujung lidah, tengah lidah, dan pangkal. Kalau ujung lidah itu ada huruf zot, zal, sa, za, sin, sot, to, dal, ta, ro, lam, dan nun. Contohnya kalau kata sol, sola. Habis itu tengah lidah itu biasanya buat shin, jim, dan ya. Contohnya ada kata syaja'ah. Dan yang terakhir, pangkal lidah, itu ada kof. Biasanya dia, contohnya ini kayak wakofa. Kalau tadi ada proses fonetik, di sini aku mau jelasin tentang apa itu proses fonasi. Proses fonasi itu tahap pertamanya dimulai dengan adanya proses pemompaan udara dari paru-paru. Nah, udara yang keluar dari paru-paru tadi keluar melewati pangkal tenggorokan yang di dalamnya ada pita suara. Pita suara itu tempat awal di mana terjadinya bunyi bahasa. Setelah udara yang keluar dari pangkal tenggorokan tadi, maka jalan satu-satunya buat keluar adalah mulut dan hidung. Setelah itu, udara tadi diteruskan ke udara bebas. Jadi kita masuk ke macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi itu ada 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Kita mulai dari yang vokal dulu. Jadi vokal itu suatu bunyi yang dihasilkan dari getaran pita suara dengan tanpa adanya penyempitan di rongga suara atau mulut. Vokal sendiri dibagi jadi 3. Ada aspek panjang pendeknya vokal. Jadi yang pendek itu kayak A, I, O. Dan yang panjang itu A, I, O. Kalau aspek tunggal majemuknya vokal itu ada atau tidaknya gabungan dari beberapa vokal asli. Ada monoftong, diftong, dan triftong. Kalau monoftong itu yang berasal dari satu artikulasi tetap. Kayak A, I, O. Kalau diftong itu berasal dari 2 vokal dalam satu suku kata. Kayak ai, au, au gitu. Kayak misal baitun gitu. Salah triftong itu nggak relevan dalam bahasa Arab. Setelah itu kita ke konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan aliran udara oleh organ bicara, seperti lidah, gigi, dan bibir. Berbeda dari vokal yang diucapkan tanpa hambatan, konsonan sering tidak bisa membentuk suku kata sendiri jika tidak disertai dengan vokal. Makna Peran dari konsonan sendiri adalah untuk menentukan kata serta membedakan proses fonologis dan morfologis. Konsonan sendiri itu dalam bahasa Arab ada 28, seperti ba, ta, sa, dan jim, dan lainnya. Dan yang terakhir ada semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang mirip seperti vokal tetapi berfungsi sebagai konsonan dalam struktur kata.
Dalam pengucapannya, semivokal tidak sepenuhnya terhambat, tetapi tidak bisa membentuk inti struktur kata seperti vokal murni. Semivokal dibagi menjadi dua, yaitu ada bilabial dan mediopalatal. Bilabial adalah bunyi yang dihasilkan dari kedua bibir, dan itu hurufnya itu ada wawu. Kalau mediopalatal itu bunyi yang dihasilkan ketika tengah lidah mendekati langit-langit keras, tetapi tidak menutup aliran udara sepenuhnya, dan hurufnya itu ada ya. Sekian ya dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Dan mudah dibahas. Dadah!